Selamat pagi semua. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, ya. Perkembangbiakan tumbuhan ada secara generatif dan ada secara vegetatif. Bisa kita perhatikan halaman 137. Di sana ada pengertian dari perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan, ya, tanpa melalui perkawinan. Kalau dia perkembangbiakan secara generatif itu mungkin saja seperti contoh di situ itu bertunas atau umbi lapis. Perkembangbiakan secara vegetatif itu tadi terbagi atas dua bagian, ya, terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama vegetatif buatan atau perkembangbiakan vegetatif buatan, contohnya cangkok, kemudian stek batang, kemudian menyambung. Nah, kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif alami. Kalau vegetatif alami ini juga tanpa melalui perkawinan, sama dengan perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Ya, contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami ada 7. Yang pertama akar tinggal, itu contoh dari perkembangbiakan akar tinggal adalah jahe, kunyit, lengkuas, temulawak atau sejenisnya. Nah, kemudian yang kedua perkembangbiakan umbi lapis. Umbi lapis ini adalah bawang putih dan bawang merah. Ya. Kemudian yang ketiga umbi batang. Umbi batang ini contohnya adalah ubi atau singkong ataupun kentang, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah umbi akar. Ini kita lihat contoh dari umbi akar adalah wortel, ya. Kemudian yang kedua adalah tunas adventif. Ini bertunas, ini bisanya cocor bebek, ada contoh tanamannya cocor bebek, ya. Kemudian yang berikut adalah spora, yaitu contoh tanamannya. Kemudian geragi ini cara perkembangbiakannya adalah menjalar di atas tanah, ya. Akar tinggal yaitu seperti sejenis dari jahe, lengkuas, temulawak. Kemudian umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora dan geragi. Nah, jadi dari contoh-contoh tanaman yang sudah Ibu sampaikan tadi, dari perkembangbiakan vegetatif dan generatif, kamu sudah boleh membedakan apa itu perbedaan perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, jadi Ibu berharap kalian sudah paham. Nah, jadi tugas kami hari ini yaitu yang pertama adalah tuliskan pengertian perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang kedua, tuliskan pembagian dari perkembangbiakan vegetatif buatan dan jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan. Contohnya misalnya yang pertama, perkembangbiakan vegetatif buatan contohnya cangkok, kemudian stek batang dan 3 menyambung. Dan perkembangbiakan vegetatif alami kamu tuliskan yang 7 ini tadi. Nah, jadi ada 2 tadi. Yang pertama tuliskan pengertian perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Kemudian yang kedua tuliskan pembagian dari perkembangbiakan secara vegetatif, ya. Perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, kemudian yang ketiga adalah tuliskan langkah-langkah mencangkok, ya. Tuliskan langkah-langkah mencangkok. Kamu boleh buka buku sainsmu yang sudah kami bagi sebelumnya, ya. Buku sains, yaitu tuliskan langkah-langkah mencangkok tanaman. Nah, jadi ada 3, ya, ada 3 tugas pada hari ini. Jadi kamu kerjakan dengan baik. Terima kasih, selamat mengerjakan.